Di perempat final Liga Champions, Real Madrid harus kembali bertemu lawan sulit. Los Blancos akan menantang Arsenal yang di luar dugaan jadi unggulan kuat juara. Namun peluang The Gunners bisa kandas karena Real Madrid punya mental baja sebagai raja UCL. El Real juga punya trio penyerang yang paling mematikan di Eropa musim ini. Carlo Ancelotti diprediksi bakal menyiapkan banyak taktik jitu untuk menyingkirkan The Gunners. Bagaimanakah strategi cerdas Real Madrid mengalahkan Arsenal? Bungkam gembar-gembor sombong Arsenal. Arsenal optimis dapat mengandaskan perlawanan Real Madrid di perempat final Liga Champions. The Gunners diunggulkan secara head-to-head karena belum pernah kalah kontra El Real. Dalam 2 pertemuan, The Gunners mampu meraih 1 kemenangan dan 1 hasil imbang. Arsenal juga diprediksi Opta punya peluang 52,8% untuk melaju ke semifinal. Sementara Real Madrid cuma punya kesempatan 47,3% untuk menembus babak 4 besar. Mikel Arteta langsung jumawa The Gunners punya banyak cara untuk menyingkirkan El Real. Nah, hal pertama yang Anda harus lakukan adalah berada di kondisi terbaik saat menghadapi itu. Untuk 2 pertandingan, untuk setiap menit, jangan memberikan apapun, karena Madrid akan memanfaatkannya, ungkap Arteta. Martin Keown juga setuju kekuatan The Gunners bakal merepotkan Los Blancos. Arsenal akan disegani, 1 persatu pemain kembali. Bukayo Saka hampir pulih, Gabriel Martinelli sudah siap kembali. Keadaan mulai membaik, para pemain akan benar-benar siap untuk babak berikutnya. Demi mengalahkan Los Blancos, Arteta bisa meniru taktik Diego Simeone. Arsenal harus mengurung lini tengah untuk mematikan permainan El Real. The Gunners juga harus berani menumpuk pemain di pertahanan saat Real Madrid menyerang. Atletico Madrid sukses memakai taktik ini hingga bikin El Real cuma punya 6 tembakan di leg kedua. Bahkan Kylian Mbappe sampai mati kutu karena hanya melepaskan 1 shot di laga tersebut. Kendati harus menghadapi gembar-gembor dari Arsenal, Real Madrid memilih untuk tetap merendah. Carlo Ancelotti pun enggan terburu-buru menatap laga kontra The Gunners. Don Carleto justru lebih fokus ke pertandingan La Liga kontra Villarreal. Los Blancos sukses membungkam pasukan kapal selam kuning dengan skor tipis 2-1. Hasil ini membawa El Real sementara mengkudeta Barcelona dari puncak klasemen. Meski menang, Ancelotti justru kesal dengan kebijakan La Liga yang merugikan Los Blancos. Kami harus berterima kasih kepada para pemain ini atas usaha keras mereka sejak 3 Januari. Kami telah meminta La Liga untuk mengubah jadwal pertandingan sebanyak 2 kali. Dan tidak ada yang terjadi. Ini adalah terakhir kalinya, ujar Don Carleto. Pelatih asal Italia ini mengamuk karena El Real cuma istirahat 67 jam usai berlaga di Liga Champions. Sama seperti Ancelotti, Luka Modric juga ogah buru-buru memikirkan The Gunners. Seperti yang kukatakan, kami harus fokus pada pertandingan melawan Villarreal dulu. Kami harus menang di sana, kemudian kami akan memikirkan Arsenal, ujar bintang timnas Kroasia tersebut. Ancelotti juga punya modal bagus untuk menghadapi Arsenal di Liga Champions. Don Carleto menang 7 kali dari 13 pertandingan kontra Arsenal. Matikan pergerakan Martin Odegaard dan Bukayo Saka. Real Madrid harus mewaspadai kombinasi Bukayo Saka dan Martin Odegaard jika ingin mengalahkan Arsenal. Kedua pemain ini bakal jadi kreator utama dari serangan The Gunners. Odegaard sering menciptakan ruang di antara garis pertahanan lawan. Sementara pergerakan Saka bakal meneror sisi kiri Los Blancos selama 90 menit penuh. Mikel Arteta optimis winger asal Inggris ini siap tampil menghadapi El Real. Saya akan kembali ke pusat latihan Arsenal. Semoga dengan lebih banyak aktivitas menggunakan bola. Dia sudah cukup banyak berlatih sendiri di lapangan. Kombinasi Odegaard dan Saka terbukti sangat vital untuk kemenangan Arsenal. The Gunners belum pernah kalah dalam 10 pertandingan saat 2 pemain ini tampil. Los Blancos bakal mengandalkan Fran Garcia dan Eduardo Camavinga. Kedua pemain ini akan menjaga sisi kiri Real Madrid yang menjadi area permainan Odegaard dan Saka. 2 pilar Arsenal ini diprediksi lebih mudah dihentikan jika Ferland Mendy tampil.
Sayangnya, pemain asal Prancis ini harus absen karena terkena cedera di laga kontra Atletico Madrid. Padahal Mendy terbukti bisa membuat winger-winger lawan mati kutu. Yeremy Pino bahkan mengaku frustrasi saat berhadapan dengan ex-pemain Olympique Lyon. Ferland Mendy, dia pemain yang sangat sulit dikalahkan. Pemain sayap terbaik di La Liga. Seperti Lamine Yamal atau Nico Williams tahu itu. Dapatkan sepatu running Adidas Galaxy 6 mumpung lagi diskon 40%. Cek link di bawah ini. Pertajam kombinasi Trisula MVR. Real Madrid juga masih punya Trisula maut yang siap mengobrak-abrik pertahanan Arsenal. Kylian Mbappe, Vinicius Junior dan Rodrigo Goes bakal menjadi senjata El Real. Trisula MVR ini bakal menghadapi duet William Saliba dan Gabriel di lini pertahanan. Kombinasi dua bek tengah ini bikin Arsenal hanya kebobolan 3 kali di fase Liga UCL. Catatan ini hanya kalah dari Inter Milan yang kebobolan sebiji gol di babak Liga. Arteta juga berpeluang menurunkan line up terbaiknya di barisan pertahanan. Duet Saliba dan Gabriel bakal dilengkapi oleh Ricardo Calafiori dan Jurrien Timber di posisi bek sayap. Namun ketajaman Mbappe bakal mengacak-acak kombinasi 4 pemain ini. Sang Donatello telah melampaui raihan gol Ronaldo Nazario ketika debut dengan 31 golnya. Legenda Brazil ini cuma mengoleksi 30 gol di musim perdananya bersama El Real. Hingga jornada ke-28 La Liga, trio MVR telah sukses membukukan 36 gol. Catatan impresif ini tentu menjadi ancaman serius bagi lini belakang The Gunners yang selama ini dikenal solid. Memaksimalkan bintang super sub dari bangku cadangan. Bukan hanya bintang utama, Real Madrid juga masih punya super sub mematikan. Sebut saja Brahim Diaz yang selalu memberikan kontribusi hebat saat diturunkan. Dirinya sukses mencetak 1 gol krusial meski baru bermain 6 menit kontra Manchester City. Brahim juga menjadi aktor kemenangan El Real di leg pertama saat melawan Atletico Madrid. Ex-pemain AC Milan ini berhasil mencetak gol kemenangan Los Blancos. Performa impresif Brahim sampai mendapatkan pujian dari Carlo Ancelotti. Brahim bukan seorang starter yang tak tergantikan. Tetapi dia adalah pemain penting karena dia memanfaatkan setiap menit yang saya berikan. Dia akan bermain ketika saya memainkannya. El Real juga masih memiliki Endrick yang selalu tampil Spartan saat dimainkan. Striker asal Brazil ini punya rasio gol tinggi sebesar 0,87 per 90 menit untuk Real Madrid. Valverde juga optimis Endrick akan menjadi bintang masa depan Los Blancos. Seluruh tim harus mendukungnya dan membantunya. Saya mengalami hal yang sama ketika saya tiba. Pemain muda yang sukses di Real Madrid harus menunggu banyak pertandingan. Tetapi itulah yang membuat Anda lebih kuat, membuat Anda dewasa dan berkembang, ungkap Valverde. Dapatkan celana jeans keren skena dari Jiniso cuma 100 ribuan. Cek link di bawah ini. Dengan strategi cerdas serta mental Raja Eropa, mampukah Real Madrid mengamankan 1 tiket ke semifinal Liga Champions?